Belajar di pondok pesantren itu sangat penting, terutama pada masa sekarang. Mengapa sangat penting? Karena pondok pesantren ini satu-satunya benteng umat Islam, menjaga, mendidik, dan melindungi generasi dari berbagai fitnah akhir zaman. Ada fitnah yang namanya media sosial, fitnah televisi, fitnah internet, fitnah Android, yang disebut dengan fitnah setan gepeng, yaitu HP. Mengapa? Walaupun tipis tapi isinya bisa setan semua. Dan ini bahaya, karena hal-hal yang negatif banyak disebarkan melalui HP. Kalau ada di pondok pesantren, insya Allah aman. Karenanya ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya ada di pesantren ini bersyukur pada Allah. Insya Allah anak kita semuanya aman. Kalau ada saudara, keponakan atau tetangga atau siapa belum mondok, antarkan ke sini biar belajar. Apalagi di sini belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Quran itu sabda Rasulullah SAW, hamilul Quran ahlullahi wa khasyatuhu. Orang yang membawa Al-Quran, orang yang hafal atau orang yang ngerti Al-Quran, itu berarti keluarganya Allah dan orang-orang istimewa Allah, orang-orang khusus. Maksudnya keluarga bagaimana? Bukan berarti Allah punya istri, punya anak, bukan begitu. Biasanya orang itu kalau punya sesuatu, misalnya punya uang, punya makanan, yang dapat pertama kali keluarganya. Orang itu punya apa-apa, yang dapat pertama kali keluarganya. Kemudian juga orang-orang istimewa. Yang namanya orang istimewa, ketika orang lain tidak diberi sesuatu, biasanya seseorang akan memberinya pada orang yang dia istimewakan. Artinya apa? Orang kalau menjadi hamilul Quran, penghafal Al-Quran, lebih-lebih mengerti Al-Quran, Al-Quran difahami sebenarnya, diamalkan siang malam, itu senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan karunia dari Allah yang tak diberikan kepada orang lain. Ini pentingnya anak-anak kita belajar Al-Quran di sini. Kalau anak-anak kita belajar Al-Quran di sini atau di tempat lain, saudara gak perlu khawatir tentang masa depan. Karena nanti insya Allah masa depannya diatur, dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ini pentingnya belajar di pondok pesantren. Kemudian lagi, mengapa seperti itu? Ada sebuah hadis ya, pentingnya orang mementingkan akhirat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, yang dipikirkan akhirat terus, punya rencana apapun akhirat menjadi pertimbangan, prioritas. Anaknya waktunya sekolah, mikir ini yang enak mana? Oh, yang enak ke pondok tahfidz. Mengapa? Akhirat. Pikirannya akhirat. Kalau dia berdagang, maka bagaimana? Akhirat. Semuanya pikirannya akhirat. Orang yang pikirannya akhirat terus, anugerah pertama dari Allah, Allah jadikan rasa kaya di hatinya. Maksudnya apa? Orang yang pikirannya akhirat terus, hatinya tidak akan dilanda galau, risau, gelisah, susah, atau sedih tentang rizki yang akan dihadapi.
karena hatinya sudah dijadikan kaya oleh Allah. Orang itu yang penting pertama kali kaya hati. Kalau kaya materi tapi hatinya miskin, gak pernah puas dengan apa yang dimiliki, selalu galau dan risau tentang masa depan, padahal uangnya banyak. Mengapa? Hatinya miskin. Tapi kalau orang kaya hati, santai, pikirannya tenang. Ini anugerah yang pertama. Anugerah yang kedua, orang yang selalu memikirkan akhirat apa? Wa jama'alahu syamlahu. Allah kumpulkan orang ini dengan orang-orangnya. Artinya apa? Gampang rukun, gampang menyatu, gampang akrab dengan orang lain, tidak mudah bermusuhan. Kita perhatikan ya, guru-guru kita yang soleh, orang biasa-biasa datang merasa nyaman, orang pandai datang merasa nyaman, orang baik-baik datang merasa nyaman, sampai orang jahat datang pada orang soleh merasa nyaman. Mengapa? Oleh Allah memang orang ini mudah berkumpul dengan siapapun. Itu anugerah dari Allah, gak gampang bermusuhan dengan orang lain. Ini anugerah yang kedua. Anugerah yang ketiga, orang yang mementingkan akhirat apa? Wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Maksudnya apa? Sebagian ulama menafsirkan rizkinya datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Yang kedua, rizkinya datang tanpa melelahkan pikiran. Kadang-kadang dunia datang pada dia ditolak-tolaknya sampai gak mau. Ini kalau orang pikirannya akhirat. Saya beberapa kali berjumpa dengan guru kiai yang soleh bilang pada saya, itu pejabat itu mau datang ke sini. Ngapain kiai? Katanya mau ngasih uang sekian M. Terus kiai gimana? Saya gak mau. Dunia ini hina saudara, hina, ditolak-tolak. Ini kalau orang pikirannya akhirat. Ini ada cerita di Indonesia ini, ada dua ulama besar yang karangannya level internasional. Sebenarnya banyak, cuma dua orang ini sampai sekarang memang karyanya monumental. Siapa? Pertama guru kita Syekh Nawawi Banten, kedua guru kita Syekh Mahfud bin Abdullah Termas. Ini bagaimana? Ketika ibunya Syekh Mahfud ini hamil Syekh Mahfud, siang malam berdoa pada Allah. Kalau siang berpuasa, malam berdoa, sholat tahajud, menangis. Lama-lama setelah kandungannya agak besar, bawa beras, mau dicuci ke sumur. Dulu orang nyuci di sumur, menimba air. Begitu air ditimba dari dalam sumur, lalu dituangkan ke beras itu, tiba-tiba berasnya berubah menjadi emas. Apa yang terjadi? Ternyata ibunya Syekh Mahfud menangis. Ya Allah, saya kok dikasih emas? Saya ini gak ingin emas. Saya gak ingin dapat harta sebanyak ini. Ini emas. Tolong ya Allah, kembalikan lagi jadi beras. Saya ini ingin apa yang ada di kandungan saya jadi anak soleh. Pikirannya cuma anaknya gimana jadi anak soleh, nggak ingin kekayaan. Akhirnya apa? Beras emasnya jadi beras lagi. Akhirnya setelah lahir, Syekh Mahfud ini dididik oleh keluarganya, lalu mondok belajar kepada beberapa ulama di Jawa, termasuk Syekh Soleh Darat. Lalu setelah itu merantau belajar di Makkah Al-Mukarramah, karena sangat alim menjadi tenaga pengajar di Masjidil Haram. Lalu mengarang kitabnya ilmu hadis, ilmu fikih, ya, ilmu sanad, macam-macam. Kitabnya diakui di dunia internasional. Ibunya gak mau sama emas. Coba kita mungkin beda, bawa beras satu wadah ke sumur jadi emas, nangis. Tapi nangisnya bukan kembalikan jadi beras lagi. Tuhan, ya Allah, di kamar masih banyak berasnya, jadikan emas pula, kurang lagi.
Ya karena bukan orang solihah ya, pikirannya dunia melulu. Ini kalau orang pikirannya akhirat. Yang kedua, ada orang pikirannya dunia terus. Gimana kalau orang pikirannya dunia terus? Wa man kanatid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, bikin ini untuk menumpuk kekayaan, ini untuk mencari uang, apapun pikirannya dunia, apapun yang dikerjakan untuk mencari uang, maka apa? Sanksi pertama dari Allah, tindakan pertama dari Allah pada orang itu, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran antara kedua matanya. Maksudnya apa? Orang ini selalu dilanda risau, galau, susah, gelisah tentang rizki yang akan datang. Walaupun uangnya banyak, kalau punya uang cukup dimakan 1 minggu, dia kepikiran minggu yang akan datang. Kalau uangnya cukup 1 bulan, pikirannya bulan depan. Kalau cukup 1 tahun, pikirannya tahun depan. Kalau cukup untuk keluarganya seumurnya, yang dipikirkan anak cucunya. Ini kalau orang pikirannya dunia terus, saudara, gak pernah merasa puas, selalu rakus, selalu kurang. Ini siksa pertama dari Allah. Yang kedua, kalau orang ini pikirannya dunia terus, wa farraqa lahu syamlahu. Allah cerai-beraikan dia dengan orang-orangnya, gampang bermusuhan. Orang tuanya meninggal, tengkar sama saudaranya. Mengapa? Rebutan warisan. Nanti kalau dia punya toko, tetangganya buka toko juga, sakit hati dia. Karena takut mengurangi pelanggan. Ini kalau orang pikirannya dunia terus. Makanya orang yang suka bertengkar di Senayan, entah di mana lagi, itu kan tempatnya orang bertengkar, itu dunia terus, saudara, yang dipikirkan. Kalau kiai-kiai, ustadz-ustadz tuh santai pondok itu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang pikirannya dunia terus, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia yang datang kepadanya hanya yang ditakdirkan oleh Allah, yang tak ditakdirkan tak datang. Kalau orang ini pikirannya dunia terus, ini ada 2 kisah, ada kisah berlawanan pada masa ulama salaf. Siapa? Dulu pada masa ulama salaf ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini orangnya orang soleh, gak punya ambisi jadi pejabat. Ternyata ketika khalifah ke-7 Bani Umayyah, khalifah yang ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik akan meninggal dunia, tanya sama gurunya Imam Raja bin Haywa, guru, gimana saya ini sakit-sakitan, mungkin sebentar lagi saya mati, siapa yang akan saya wasiatkan menjadi khalifah pengganti saya? Kata gurunya, kalau tuan memikirkan akhirat, ya ipar tuan Umar bin Abdul Aziz, karena dia orang soleh. Ya kalau tuan memikirkan dunia, saudara-saudara tuan kan masih banyak yang laki-laki. Akhirnya apa? Iya ya katanya. Lalu kalau saya mengangkat adik ipar Umar bin Abdul Aziz, gimana dengan keluarga Bani Umayyah? Oh gampang, angkat saja Umar bin Abdul Aziz digandeng dengan adik tuan khalifah setelahnya. Pasti mereka agak marah. Akhirnya apa? Begitu meninggal dunia, para pembesar kerajaan dikumpulkan. Umar bin Abdul Aziz sebagai keluarga kerajaan di situ hadir juga. Surat wasiat khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dibacakan. Dalam surat itu bahwa khalifah penggantinya adalah Umar bin Abdul Aziz. Apa yang terucap pertama kali dari beliau?
mendapat jabatan khalifah. Apa kata beliau? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dianggap musibah, saudara. Kalau sekarang kan enggak kan, belum jadi, baru dicalonkan sudah alhamdulillah. Kadang masih cari-cari siapa yang mau mendukung mencalonkan dia. Senangnya bukan main, baru calon, padahal calon enggak jadi. Ini Umar bin Abdul Aziz langsung innalillah. Beliau orang soleh. Karena beliau ini orang soleh, beliau ini seorang khalifah yang adil, khalifah yang soleh, khalifah yang bertakwa, khalifah yang wira'i, khalifah yang zuhud. Beliau ini berhati-hati menggunakan fasilitas negara. Kepentingan pribadi beliau gak mau menggunakan fasilitas negara. Kalau malam-malam ada tamu, tamunya ditanya, kamu datang ke sini apa kepentingan negara, apa cuma silaturahmi pribadi? Kalau tamunya ada keperluan negara, lampu milik negara dinyalakan. Tapi kalau tamunya keperluan pribadi, pakai lampu milik sendiri. Kalau lagi gak punya minyak, gak pakai lampu. Ini kalau khalifah yang soleh, saudara, bukan tambah kaya, tapi tambah Akhirnya apa? Lama-lama beliau sakit keras. Setelah sakit keras, anak-anaknya berkumpul. Anaknya semua laki-laki berjumlah 11 orang. Karena anaknya berkumpul, ditanya oleh beliau, kenapa kalian ngumpul? Ada apa? Kata anak-anaknya, gak ada apa-apa ayahanda. Kami prihatin karena ayah menghadapi masa-masa kritis. Oh baik kalau begitu, kamu jangan mengharapkan wasiat dari saya. Saya ini gak punya harta benda yang akan saya wariskan buat kalian. Tapi saya gak khawatir kalau kalian nanti setelah saya meninggal jadi orang soleh, saya gak khawatir. Urusan dunia kalian akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau nanti saya meninggal, kalian menjadi orang pendurhaka, pelaku maksiat, jadi orang pelaku maksiat kepada Allah, saya bersyukur tidak mewariskan harta buat kalian. Karena kalau kalian pelaku maksiat, hartanya dari saya, maka kalian akan mengirimkan dosa pada saya. Karenanya saya tenang, mati gak meninggalkan apa-apa. Akhirnya Khalifah Umar meninggal. Setelah meninggal dunia, harta peninggalannya dibagi 11 anaknya dan istrinya. Masing-masing anaknya dapat harta warisan emas 3 gram. Saudara punya anak, belum punya rumah, belum punya kerja, belum punya istri, kasih emas 3 gram. Kira-kira cukup untuk apa itu? Untuk mencari calon aja, apalagi di Jakarta gak cukup. Belum lamaran. Belum lamaran itu, cari calon gak cukup. Tapi bagaimana? Berhubung ayahnya orang soleh, anak-anaknya juga dididik menjadi anak soleh. Beliau sangat ketat menjaga anaknya, ibadahnya dijaga betul. Akhirnya apa? Setelah beliau meninggal dunia, anaknya yang 11 orang menjadi orang kaya raya. Gak ada yang miskin, kaya semua. Pernah suatu ketika negara Islam mengalami krisis keuangan. Sementara negara akan mengirimkan tentara untuk perang, biaya gak ada, kendaraan gak ada. Akhirnya apa? Pejabat negara mendatangi salah satu putranya Umar bin Abdul Aziz, minta sumbangan. Minta sumbangan apa? Tuan, negara butuh kendaraan untuk berangkat perang. Apa yang dibutuhkan? Butuh 1000 kuda. Cari 1000 kuda. Setelah dapat 1000 kuda, coba ditotal berapa harganya. Begitu diberitahu harganya sekian, langsung dibayar cash. Ini wakaf dari saya.
Kira-kira kalau ada orang mampu membeli 1000 kuda langsung cash dan bayar, kaya apa gak kaya? Kaya. Kaya. Dan saya kayaknya di sini gak ada yang punya kuda. Tapi mungkin kalau Avanza, Innova mungkin ada itu. Nah, lalu setelah itu kata pejabat itu, Tuan, ini masih kurang lagi. Kurang apa lagi? Biaya perang untuk 1000 tentara selama perang. Kan butuh makan. Juga biaya pakan 1000 kuda selama perang. Sama pakan kudanya, biaya makan orangnya selama perang. Ini perangnya berapa lama? Perjalanan ke sana berapa lama? Dibayar lagi. Kaya apa gak kaya? Ini saudara kalau orang mementingkan urusan akhir. Karenanya kata para ulama, di antara anugerah Allah kepada orang-orang soleh, anak-anaknya dimudahkan rizkinya oleh Allah. Biasanya begitu. Setelah Umar ini meninggal dunia, diganti oleh adik iparnya. Siapa? Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Hisham ini gak soleh, kebalikan kakak iparnya. Sudah tidak soleh, orangnya juga zalim. Apalagi ya tidak adil, ya mungkin pembohong lagi ya. Ada yang pembohong di sini? Gak ada ya. Hisham ini karena zalim, salah satu cucu Rasulullah SAW, Imam Zaid bin Ali, dibunuh dan digantung saudara. Jadi memang orang zalim itu biasanya membantai anak cucu Rasulullah itu orang zalim, dibantai. Akhirnya apa? Untuk melanggengkan kekuasaannya, takut kekuasaannya jatuh. Lama-lama Hisham ini meninggal. Walaupun zalim mati juga saudara, jangan khawatir. Yang zalim itu juga akan mati. Kadang ditembak kawannya itu. Walaupun bukan kita yang nembak, sama kawannya saling tembak menembak itu. Lalu dihukum gara-gara bunuh kawannya. Itu orang zalim. Mudah-mudahan hukumannya berat. Untuk yang zalim itu ya, di sini gak ada. Akhirnya apa? Setelah meninggal dunia, Hisham ini anaknya juga 11. Semuanya laki-laki, gak ada yang perempuan. Setelah harta peninggalannya dibagi-bagi untuk anaknya yang 11 orang, masing-masing dapat warisan emas 4 kuintal. Kira-kira kalau dapat warisan emas 4 kuintal, kaya apa gak kaya? Saya gak tahu saudara, emas 4 kuintal kayak apa itu. Karena gak pernah punya. Ternyata bagaimana? Karena ayahnya ini bukan orang soleh, tidak mendidik anak-anaknya menjadi anak soleh. Harta yang diwariskan juga hasil korupsi. Akhirnya apa? Setelah ayahnya meninggal dunia, tak lama kemudian anak-anaknya Hisham ini rata-rata menjadi pekerja kasar di pasar, menjadi kuli, jadi pekerja berat pada orang. Sampai-sampai umat Islam pada waktu itu menilai, kok beda ya anaknya Tuan Khalifah Umar. Ketika meninggal dapat warisan emas 3 gram, sekarang jadi konglomerat semua. Semuanya jadi bos, jadi pengusaha. Sementara anak-anaknya Tuan Khalifah Hisham waktu meninggal dapat warisan emas masing-masing 4 kuintal. Sekarang ini jadi orang fakir miskin, kerjanya kerja berat, kerja kasar di pasar-pasar. Ini menjadi pelajaran. Nah, artinya apa saudara? Warisan orang tua yang paling penting, paling berharga bagi anak-anak adalah menciptakan, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau anak kita menjadi anak soleh saudara, orang tua gak perlu khawatir, urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah. Ini warisan paling penting. Tapi kalau orang cuma memikirkan dunia,
Bagi anak-anaknya ya seperti anak-anaknya Khalifah Hisham, jadi orang fakir miskin, kerjanya pekerja kasar. Nah, ini pentingnya anak-anak kita belajar di pondok pesantren. Karenanya yang belum mondok, anak-anaknya segera masukkan pondok.